Shalom adik-adik semua. Hari ini kita akan mulai ibadah online kita pada minggu ini 27 September 2020. Adik-adik siap semua memuji Tuhan? Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri semuanya, kita mau datang pada Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami mau datang dengan hati yang sungguh-sungguh. Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah kami ya Tuhan, Engkaulah yang memimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayo semuanya siap-siap memuji Tuhan. Katakan, hatiku siap, hatiku siap. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah dia, sembahlah dan pujilah dia, sembahlah dan pujilah dia, Raja segala raja. Dialah raja, raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus. Yesus, 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 oh, dialah raja. Aku anak raja, ku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Aku anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Hatiku siap, siap, ya Abah, hatiku siap. Aku mau bermazmur, aku mau bermandi. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Hatiku siap, hatiku siap, ya Abah, hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau membangunkan, aku mau membangunkan fajar. Aku mau membangunkan fajar. Yeay, haleluya, haleluya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian. Anak bungsu pergi ke negeri orang. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah
uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih pada saat pagi hari ini kami sudah memuji dan meninggikan nama Tuhan. Pada saat ini kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memimpin kami semuanya sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan melihat video-video yang sudah adik-adik kirimkan, video-video ayat hafalan maupun kreativitas yang ada. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Tuhan Yesus memberkati. 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Shalom teman-teman, hari ini aku pengen ayat hafalan. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, tetapi orang yang berdosa, supaya mereka
Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat hafalan maupun foto kreativitas yang ada dari rumah. Nah, kita pada saat ini kita akan sama-sama belajar cerita sekolah minggu yang berjudul Anak Bungsu yang Hilang. Adik-adik di rumah, adakah adik-adik di rumah sebagai anak bungsu? Anak bungsu itu adalah anak yang terakhir. Dan anak sulung itu adalah anak yang pertama. Biasanya kalau anak bungsu itu disayang sama orang tua. Betul tidak? Sedangkan anak yang sulung atau anak yang pertama disuruh melakukan ini, mengerjakan ini dan itu, menolong adiknya. Ya. Nah, pada saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang anak bungsu yang hilang. Bagaimana ceritanya? Tetap aja kita lihat ya. Nah, ada seorang bapak atau seorang ayah yang mempunyai 2 orang anak. Yaitu anak yang sulung atau anak yang pertama dan anak bungsu, adiknya atau anak yang terakhir ya. Anak sulung dan anak yang bungsu. Nah, suatu hari tiba-tiba anak bungsu meminta harta yang menjadi haknya kepada ayahnya. Pak, saya mau minta hartanya dong, bagi dong warisannya. Saya mau pergi ke kota. Nah, padahal bapaknya biasanya warisan itu diberikan ketika orang tuanya meninggal. Tapi ini bapaknya masih sehat. Anaknya, ya si anak bungsu ini minta bagiannya, minta warisannya. Nah, ayahnya memberikan harta itu kepada anak bungsu. Nah, kemudian setelah itu hartanya, ya beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual hartanya. Dan tentunya setelah menjual hartanya banyak uang yang dimilikinya. Ya, lalu anak bungsu itu pergi ke negeri yang sangat jauh. Di sana anak bungsu memboroskan uangnya dengan hidup berfoya-foya, hidup dengan teman-temannya. Wah, karena dia banyak uang, banyak juga temannya. Wah, mereka sangat senang sekali, bersuka ria karena uangnya banyak dan mereka boros ya dengan minuman-minuman, dengan makan-makanan yang enak-enak dan lain sebagainya. Nah, dan akhirnya apa yang terjadi? Lama-kelamaan uangnya yang banyak itu habis karena uangnya itu dipakai untuk berfoya-foya, untuk hidup mewah. Nah, uangnya habis dan anak bungsu ini mulai melarat. Dan teman-temannya yang dahulunya dekat dengan dia semuanya pada menjauh karena si bungsu ini sudah tidak punya uang lagi. Dan di negeri itu sudah mulai mengalami bencana kelaparan. Ya, tidak ada bahan makanan. Nah, lalu si bungsu berusaha pergi mencari kerja kepada majikan. Dan si bungsu disuruh pergi ke ladang untuk menjaga babi yang ada di ladang. Nah, wah babinya pada makan dengan semangatnya. Kemudian anak bungsu itu karena sangat lapar, perutnya sangat lapar. Saya udah berhari-hari ini tidak makan. Si bungsu pun ingin makan makanan babi tersebut. Tapi ternyata sudah tidak bersisa. Nah, lalu kemudian si bungsu sadar. Dan si bungsu menjadi ingat di rumah bapaknya banyak pegawai-pegawai ayahnya, pegawai-pegawai bapaknya, makanannya berlimpah-limpah. Tapi aku di sini kelaparan, bahkan mau makan makanan babi pun sudah tidak ada lagi. Nah,
Dia menyadari, wah, aku di sini mati kelaparan, sedangkan pegawai bapakku makan dengan limpah-limpah. Saat ini aku mau bangkit, aku mau berlari, aku mau pergi kepada bapakku. Bapak, aku telah berdosa. Aku telah berdosa terhadap Bapa dan terhadap sorga. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Anak bungsu itu pun kemudian bangkit, pergi pulang, dan ingin menjadi orang upahan ayahnya. Atau menjadi pegawai ayahnya, karena pegawai ayahnya pun makanannya berlimpah-limpah. Tapi dia sangat sedih sekali, pakaiannya compang-camping dan tidak ada makanan yang bisa dimakan. Dan orang-orang di sekitarnya juga tidak ada yang memberikan dia makan. Nah, tetapi di rumahnya bapaknya setiap hari dia memikirkan anak si bungsu ini. Ya, setiap hari dia berjalan di luar rumahnya melihat apakah si bungsu pulang atau tidak. Nah, ketika ayahnya berjalan keluar rumahnya, dia melihat ada si bungsu dari jauh. Dan ayahnya merasa sangat kasihan terhadap si bungsu. Dan ayahnya berlari-lari mendapatkan si bungsu tersebut untuk memberikan pakaian, cincin, dan juga sepatu yang terbaik. Dan pada saat itu mengadakan pesta yang meriah. Karena apa? Karena anaknya telah kembali pulang. Anak bungsu telah kembali pulang. Seluruh isi rumah, ya, pegawai-pegawainya dari ayah sang bungsu ini, mereka semuanya bersukacita. Karena apa? Karena anak ini yang telah mati telah menjadi hidup kembali. Anak ini yang telah hilang telah didapat kembali. Nah, dari kisah ini adik-adik, kita bisa melihat betapa besarnya kasih Bapa kepada anaknya. Oleh karena itu apabila kita bersalah kepada orang tua, sejahat apapun, orang tua pasti akan mengasihi. Demikian juga Tuhan Yesus. Seberapa jahat manusia, ya, kalau ia mau datang kepada Tuhan dan bertobat, maka semua dosanya pasti Tuhan Yesus ampuni. Karena satu orang itu berharga di mata Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus, orang sejahat apapun, ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan mengampuni. Sama seperti anak yang hilang tadi. Anak yang telah hilang telah didapat kembali. Anak yang telah mati telah hidup kembali. Ya, orang yang jahat itu adalah ibarat mati dalam dosa. Tetapi ketika datang kepada Tuhan, dia dihidupkan, diampuni dosanya. Sehingga anak tersebut bisa hidup bersama-sama dengan bapaknya. Begitu besar kasih Bapa terhadap anak bungsu, demikian juga begitu besar kasih Tuhan Yesus kepada semua orang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Iya. Adik-adik, dan ayat hafalannya terdapat di dalam Lukas 15 ayat 24. Lukas 15 ayat 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Sekali lagi, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.
Jangan lupa ayat hafalannya ini adik-adik videokan dan kirimkan ke kakak. Ya. Oke, sudah siap aktivitasnya adik-adik? Aktivitas kali ini kakak akan berikan kuis, ya, kuis Alkitab dari beberapa, ya. Kakak akan berikan 3 soal, ya. Dan adik-adik semuanya cepat-cepat jawabannya di WA ke kakak, ya. Hanya 3 soal, nanti siapa yang paling cepat jawabannya cepat dan paling benar, nanti kakak akan berikan hadiah, ya. Hadiahnya akan dikirim ke rumah adik-adik semuanya, ya. Kuis Alkitab, ya, silahkan. Nanti jangan lupa siap-siap dengan handphonenya dan jawaban daripada kuis. Yang pertama, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati, terdapat dalam kitab, nah, titik-titik, pasal titik-titik, ayat titik-titik. Ya, silakan dijawab. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati, terdapat dalam kitab. Soal yang kedua, ya, minggu yang lalu, dalam perumpamaan dirham yang hilang, berapa jumlah dirham yang dimiliki oleh perempuan itu, ya. Dalam perumpamaan dirham yang hilang, berapa jumlah dirham yang dimiliki oleh perempuan itu. Nah, kalau tadi lihat adik-adik, kalau tadi adik-adik perhatikan di gambar yang pertama, cerita anak yang bungsu, cerita anak bungsu yang hilang ini terdapat dalam kitab apa, pasal berapa, ayat berapa? Ya. Cerita anak bungsu yang hilang terdapat dalam kitab titik-titik, pasal titik-titik, ayat titik-titik. Jangan lupa segera cepat-cepat WA ke kakak siapa yang cepat dan benar dari 3 pertanyaan ini, ya, nanti kakak akan berikan hadiah. Adik-adik, mari saat ini kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang anak bungsu yang hilang. Cerita ini mengajarkan kepada kami begitu besar kasih-Mu, kasih Bapa kepada anak-anaknya. Sekalipun anaknya sudah berbuat jahat, tetapi Bapa yang baik senantiasa mengampuni, memberikan pengampunan, dan memulihkan kehidupan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau belajar untuk senantiasa datang kepada Engkau, untuk senantiasa mengasihi Engkau seumur hidup kami. Biarlah firman ini tertanam di dalam hati kami dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami mau belajar mengasihi, mengampuni orang-orang yang membenci kami, teman-teman yang membenci kami, yang tidak suka akan kami senantiasa berdoa kepada mereka sehingga mereka juga boleh mengenal kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, seru ya ceritanya. Seberapa besar juga pelanggaran kita, Tuhan memberikan pengampunan bagi kita. Bapa itu adalah yang memberi pengampunan bagi kita. Dimanapun adik-adik melakukan kesalahan, dimanapun adik-adik melakukan semuanya itu, segala kelemahanmu, segala kesalahanmu, segala dosamu, Tuhan Allah kita bersedia, siap untuk mengampuni. Dan datang kepadanya dengan mengampuni, Dia akan mengampunimu. Nah, sekarang kami bersyukur adik-adik, terima kasih ya sudah dengan setia mengikuti ibadah sekolah minggu online. Jangan lupa ya, minggu depan kita mau ibadah online lagi. Minggu depan tanggal 4 Oktober 2020 pukul 8 pagi. Sekarang kita mau berdoa dulu. Mari tutup matanya, lipat tangannya. Adik-adik, tidak ada yang main-main. Kita mau berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan,
Pada dari pagi hari ini Tuhan, kami sudah bersyukur, mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala yang baik yang Kau sudah berikan bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini buat ibadah kami yang sudah berjalan dengan baik. Engkaulah Tuhan yang selalu menjagai kami ya Tuhan. Dimanapun kami pergi, dimanapun kami berada, Engkau Allah yang selalu setia berjaga-jaga atas kami. Berkatilah kami Tuhan waktu kami tidur, waktu kami berjalan, waktu kami duduk, waktu dimanapun kami berada, Engkau memberkati kami Tuhan. Engkau melindungi kami semuanya dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpaku. Bless me Lord, bless me Lord, so that that I might be a blessing to this world. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dah.